Silakan Pak Bambang. Iya. Cek. Bunga mawar, bunga melati. Artikan sendiri. Alhamdulillah. Oh, Pak Bambang yang aku nanti. Kepala segede. Sambal pete yang aku nanti. Saya tidak perlu yang enak, nunggu sambal petenya. Oke, siap belajar teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Siap belajar, siap? Siap belajar, siap? Yang merasa siap belajar boleh tunjuk jari. Saya boleh minta air putih ya, hari ini sedang berlapis-lapis energi. Termasuk saya bawa sangunya untuk saja coklat ini ya. Masih Bu, tak pikir Bu ya ini. Tidak ada wajahnya. Tidak ada wajahnya. Terima kasih Bu. Foto begini. Bu ya habis. Izin hari ini saya gak puasa, termasuk bahwa ini coklat ini bikinan ini. Oh kan kita belajar fikih asal semua itu ini kan halal gitu. Iya tapi Pak F ini sudah mengeluarkan. Oh gitu ya? Iya. Belum ngocor ya? Bisnis kayak gini Pak. Gitu. Tapi apa? Enggak. Tidak semua produk begini dari Israel, betul tidak? Iya. Itu siapa coba? Makanya dilihat dulu apakah itu dari Israel. Biar pasti juga. Dari mana Pak? Oke, teman-teman coba tanya ya, ini biar kita cerdas ya. Misalnya saya punya bisnis, saya jual pakai IPO itu jual saham bebas. Yang beli termasuk Bu Titin, Mas Wiwit, Mas Rifki, Bu Tuti, yang Nina, salam lumayan. Oke, dan yang satu tukang zina. Oke. Apakah semua produk akan jadi halal? Jadi asal produk itu halal, betul ya? Nggak usah diubah. Saya beli coklat yang baru kali ini, Ibu ya. Ini karena lagi rapati seger, jaga-jaga kalau saya agak drop dikit, langsung tak punya. Itu pun belum tak punya. Nanti kalau selesai tak kasihkan Ibu nanti. Kalau saya sampai akhir dan masih seger saja, nggak butuh energi, tak kasihkan. Tak tunggu Mas Dewi. Biar ada dosa. Oke. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkat jalan kasih Allah hadir mengalirkan seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Terus pada kala ilmu lana ilmu alam sana innaka antal alim hakim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwata illa billahil azim. Segala puji hanya milik Allah, kasarnya rahimnya. Masya Allah. Saya belum mati ternyata. Nggak penting. Tolak. Hah? Saya tolak. Padahal yang paling ngomong Yahudi dia malah Yahudi. Oh iya, nanti next kita diskusi teman-teman ya. Next, yang paling Yahudi justru dia paling karena dia justru disusui ideologi Yahudi yang dia tidak sadar. Oke. Tapi next kita diskusi yang berat-berat gitu ya. Gitu ya. Ya teman-teman, sayangnya Allah, kasihnya Allah, kita diberi kekuatan untuk ngaji, rajin ngaji, silakan ngaji, amin ya. Amin. Karena tidak semua orang loh Bapak Ibu, tidak semua orang oleh Allah diberi kesempatan.
Sebagian orang disibukkan dengan urusan-urusan yang ramu belas. Sebagian disibukkan dengan urusan bisnis. Nanti ngaji guys, rambut. Sementara pasien Allah SWT, Ibu, kita diberi kekuatan untuk ringan kaki, ringan tangan, belajar sebelum ngaji. Amin. Maka Ibu, layaknya kita terus berdoa, bersyukur dan berdoa agar diberi kekuatan keistiqomahan. Satu doa yang terus harus kita panjatkan, kita mesti istiqomah di jalan kebaikan. Amin ya. Salam dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana contoh yang terbaik yang kita terus dengan cara-caranya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kita terus berikhtiar bagaimana caranya agar hari-hari semakin tunduk patuh ikutan cara-caranya, karena kita bertekad untuk menjadi sosok yang dirindu oleh Kanjeng Nabi. Siapa diri itu? Orang-orang yang hidup tak sezaman. Alhamdulillah kita dengan Kanjeng Nabi 1400 tahunan main-main. Tak sezaman dan tak pernah bertatap muka, Masya Allah. Tapi terus kita cara-caranya, ini luar biasa. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, kita akan terus berbicara nih, mau kita ngaji itu menjadi kebutuhan, ngaji menjadi agenda pekanan, ngaji menjadi agenda pekanan, agar kita semakin punya alat metode pengingat, agar kita semakin punya giroh, punya semangat ikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita muliakan guru kita Mursyid Dunia Syekh Haji Sa'adiyah Batawi, kita berdoa dengan diberi banyak umur, diberi kemenangan dan perjuangan-perjuangannya. Itu saya ngaji di Asamawan Bapak Ibu sudah 14 tahun. Setiap pekan saya hadir di Jakarta. Saya juga di samping itu saya bergaul dengan para guru-guru, para mubalik, para kiai, para habaib. Saya kenal banyak orang dan banyak orang sangat baik. Salah satunya adalah Kiai Sa'di. Ini adalah sosok yang pembela pada Kanjeng Nabi luar biasa, sosok yang tidak apa ya, sosok yang kekeh untuk perjuangan ini luar biasa ya. Dan di zaman akhir ini sangat jarang ulama yang seperti itu. Ulama itu warasatul anbiya, tapi ulama versinya Allah kan gitu ya, bukan ulama label nanti labeli ulama. Nah belum tentu makomnya di ulama. Yang baik itu selamat datang kembali di pengajian hari Senin ya, pengajian bersama kita ini, kita cinta ini. Hari ini Bapak Ibu kita sangat ajak ngobrol santai saja Bapak Ibu ya, ngobrol untuk mempersiapkan diri menuju kemenangan di tahun 2024. 2024 tidak ada hubungan dengan Pilpres, tidak ada hubungan dengan itu Bapak Ibu ya, tetapi kita kemenangan atas diri kita sendiri. 2024 adalah tipping point, titik point itu titik letak dalam diri kita. 2024 itu menjadi titik yang monumental bagi masa hidup kita teman-teman. 2024 akan menjadi titik total solve the problem atas kehidupan kita, masalah-masalah kita. Kenapa bisa mati kita masih belajar itu? Karena ternyata semua karya-karya besar, pencapaian besar Bapak Ibu itu diawali dari satu tipping point gitu. Ada titik ledak itu harus gede secara volume, tapi ada titik ledak gitu. Ada titik ledak. Yang titik ledak itu bisa jadi sebuah kondisi menyakitkan, belum menyenangkan. Tapi titik ledak itu titik yang menjadi titik monumental untuk growth gitu teman. Titik ledak. Bapak Ibu yang saya hormati, titik ledak saya justru ketika saya pasca pulang haji tahun 2023 saya lupa saat haji. Bapak Ibu sebelum haji saya berada di puncak kehidupan bisnis saya kala itu. Jadi di posisi bisnis saya kala itu, jadi ya sangat sukses untuk peran saya. Tahun 2003 kalau udah bisa ngangsur rumah 10.070.000 ngangsur rumah 10.070.000 kelihatannya luar biasa. Ngangsurnya gitu, ngangsurnya top belum miliarnya itu 10.070.000. Artinya saya ada titik apa saudara? Ada titik, iya titik gede.
Nah, saudara hormati, tapi yang menarik saudara ketika saya di puncak itu, di ranah puncak itu, saya melihat ini bukan saya ini, gitu. Ini bukan saya ini, ada yang hilang nih di Bambang ini, ada yang hilang. Jadi di balik kenikmatan kemonceran dunia, di balik gegap gempitanya apa ya, gegap gempitanya apresiasi, recognize gitu. Itu aku gitu. Itu aku gitu. Saya dipandang sukses, dipandang hebat gitu. Iya, tapi lebih saya itu aku gitu. Itu aku gitu. Ada diri yang hilang. Apa dia hilang? Antara lain ngaji, bareng-bareng, guyo, dolan karena keluarga, macam-macam gitu kan. Ini bukan saya. Berjuang, berdakwah, ini bukan saya ini. Nah, Pak Ibu, begitu naik haji, Masya Allah kan namanya haji kan kita nggak mikir apa-apa ya. Sepatu hari, aku pikir kawian, aku pikir masak, orang kon unggah kememean dhuwur. Kememean gitu kan. Orang dandani kuwi, orang bener ke antena TV gitu kan ya. Orang kon bener ke WC mampet, orang di Senin-Seneni gitu. Pokoknya merdeka. Tapi artinya betul-betul selama 45 hari bahkan itu orang urus apa-apa selain semang ibadah, betul tidak? Selain semang ibadah, nggak berkomunikasi dengan siapa artis ya kan, orang kenal orang nyambung gitu kan ya. Maka saya ada kesendirian, maka saya banyak menyendiri di Mekah Madinah sampai menyendiri. Aku ragu kumpul, lah butuh kumpul di sini dunia kafe soalnya. Aku nonton karena dunia mana. Jadi aku agak nggak mau kumpul mereka. Oh ini kafe ya jalur ya, belananya ini dunia kafe pokoknya. Artinya itu. Nah saudara-saudara, justru titiknya kesadaran ketika saya, baik ketika saya mau pulang ya, ketika tolong agak pulang pamitan. Ya. Kan rasa ini mati dekat dengan Allah. Nah selama ini ternyata Allah itu hilang gitu. Allahnya ada, tapi saya nggak banyak mengakses gitu. Allah ada terus, bahkan Allah sedekat orang mati. Tapi meski dekat nggak diakses gitu. Meski dekat nggak diakses. Itu yang membuat diri saya nggak align, nggak selaras gitu. Saya hidup dalam kesendirian. Saya hidup dalam pontang-panting sendirian, Bapak Ibu. Nah itu gara-gara petangguh dinonan, kui kan khawat sebisana gitu ya. Nah di tengah kata itu saya nangis, nangis geru-geru gitu ya. Nangis geru-geru, tahu geru-geru? Merau-rau ya, jadi Ibu saya nangis ya Ibu, nangis mohon sama Allah. Ada dua permintaan saya Ibu, dan hari ini semua sudah dikabulkan. Dua permintaan saya, satu Bapak Ibu, satu adalah saya mohon pada Allah agar saya bisa sering-sering bisa ke tanah suci. Itu minta saya kan, ya Allah enak banget ya Allah gitu kan, kenapa ini ya Allah saja gitu ya. Pokoknya sampai merasa enak tanah suci katanya ya Allah, aku pengen sering-sering. Nah hari ini Allah sudah kabulkan. Semoga kapanpun tinggal ya jadwal tanggal saya maunya kapan. Setiap bulan apa tanggal berapa sampai gitu terus. Dan gratis pun Masya Allah kan? Karena mendamping. Cara Allah kan dulu nggak kebayang, caranya apa nggak kebayang, tapi nyuwun aja sama Allah. Akhirnya Allah mudah dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan, saya juga betul. Satu dari itu. Yang kedua Ibu sudah dikabulkan juga. Apa doa saya? Ya dengan bahasa lugunya kala itu yang masih mata duitan masih kapitalistik, materialistik, kapitalistik, maka doa saya Allah nolong ya Allah, saya ditemukan pekerjaan ya Allah, saya kerjanya sidik duitnya oke gitu betul Mas Witper ya Mas Elik kok aku. Jadi saya minta kerjaan saya sidik, kerjanya sidik ringan gitu, duitnya oke gitu.
Boleh? Minta Allah begitu boleh? 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 Oh boleh? Boleh. Kenapa saudara seperti itu? Karena ya Allah, Bapak ini banyak ngaji, banyak belajar, banyak berjuang di jalanmu, gitu kan? Jadi kerja sidik harus nyukupi, gitu. Kerja sidik harus nyukupi, ben sapa? Bisa berdakwah berjuang. Dikabulkan besok hari ini, termasuk ya wis kerja sidik di kayak gitu ya. Okenya saya, kalau ibu jangan bayangkan berapa ibu ya. Okenya banyaknya saya, versi saya. Versi saya, bukan versi siapapun. Nah, sudah tergabung. Nah, pemirsa nanti tanpa saya sadari doanya mulai tanda-tanda dikabulkan, tapi nggak sadar kalau itu dikabulkan. Kenapa? Bisnis saya akhirnya rontok, Bapak Ibu. Ya Allah, ini bangun kakak mahal TTA. Bisa ada apa-apa. Omah rapat langsung akhirnya didol. Saya 10.070.000 tadi rapat langsung akhirnya dilelang. Oke, kali gak duit 170 juta, sing 140 sama gitu kapan laku dia laku. Netean naik motor lagi. Tapi dari situ baru akhirnya ketemu guru A, guru B. Karena kondisi itu mau tidak mau lari ke Allah, betul tidak ya? Betul. Dalam kondisi ya Allah, anaknya sekolah harus bayar. Lu ngalami Bapak Ibu. Wah yang lebu sekolah nasima ngangsur, betul kan banyak loh nasima. Wes bismillah kok aksur. Betul Bapak Ibu ya. Kalau salah masuk nasima itu saya modal supaya itu saya pengen aku salah nih Pak. Neng tolong aku dedit Pak. Sekarang mau dedit orang dedit gak. Nanti dia mau buat ini ngasih mah. Alhamdulillah karena mohon sama Allah. Singkat cerita Bapak Ibu, harta saya dibersihin. Entek tuh gampang malu bahasanya. Lidis apa lidis? Apa? Lidis untek-untekan. Tak bersih apapun. Terus lidis itu lebih dalam lagi. Lidis banget. Nah, Bapak Ibu, saat itu justru menemukan tipping point. Apa tipping pointnya? Oke, kalau titik nadir, titik di kondisi terendah itu, akhirnya sadar, oke, saya masih membangun kembali kehidupan saya di jalan Allah. Di tengah orang apa-apa, nanti apa-apa, numpak motor silian, makan kangelan. Sampai saya bilang, Pak, bok sesekali beli gorengan, itu ada kalimat saya. Bok sesekali beli gorengannya rakwat loh. Ngalami ya. Tetapi tadi Bapak Ibu muncul di titik nadir tadi ada sesuatu. Oke, bismillah membangun kehidupan. Untung masih muda. Kala itu sekarang juga masih muda. Untung masih muda, bismillah itu 0 kilometer. Wes. Duren roti biar kita ini. Wes memulai kehidupan baru. Kehidupan yang baru yang bersama Allah. Kehidupan baru yang selaras. Udah ya kudu golek duit sing tenanan. Lah ya kudu ngaji sing tenanan, gitu kan ya. Lah ya kudu berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Us, gitu ya. Hidup yang selaras, yang alignment. Itu tipping point. Ternyata sudah itu. Tekad bahwa ini hidup yang selaras dengan ajaran. Ujung-ujungnya cari ridhonya Allah. Maka berbuat apapun tindakan-tindakan setelah itu ukurannya ridho Allah kira-kira Allah ridho enggak? Kalau ridho Allah ridho, go. Kalau Allah enggak gitu. Itu tipping point. Coba titik kesadaran saudara. Memulai kehidupan baru dari nol besar. Oke. Tentu di tengah perasaan inferior, perasaan kecil. Karena banyak teman-teman seumuran wis maju, wis sukses, wis kemoncer gitu kan. Sementara kita masih bertatih-tatih, masih struggle
urusan makan harian struggle. Tetapi tadi Bapak Ibu ada suatu titik kesadaran Bapak Ibu bahwa saya mesti melangkah selesai kerja. Saya terus mencari apa ya Allah ciptakan saya ini maksudnya Allah itu apa? Desain apa yang Allah maui dalam saya? Peran apa yang Allah berikan pada saya? Allah desainkan pada saya gitu Ibu. Satu meraba-raba apa ya desain Allah untukku apa ya? Kan semua orang tuh jadi rahmatul alamin, betul ya? Semua orang kan jadi wakil Allah di muka bumi, betul kan? Tapi berarti kan Allah sudah siapkan karpet merah untuk kita Bapak Ibu. Aku berjuang mendir, aku ngopo peran apa yang diambil, entah mau jadi apa ya? Misalnya Allah perankan ini disiapkan untuk ngurusi pesantren, disiapkan untuk menghasilkan pesantren tahfiz, atau bahkan ngurusi pengusaha gitu. Itu kan rahasia Allah. Masa mencari sampai laku bicaranya yang lewatnya pelaku lancar satu dino gitu, orang dipanggil sekolah ini belum bayar SPG-nya barisan mati terus bergerak. Dan Bapak Ibu, itulah saya sebut sebagai tipping point titik kesadaran. Dan semenjak tahun 2009 itulah Bapak Ibu, kehidupan saya mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. Berarti saya secara penampakan ya Bapak Ibu, saya lihat Bapak Ibu sebagai ke rumah saya, ya tinggal di rumah kayak menunggu itu. Bapak Ibu mau kelihatannya, it's okay. Mobilnya Avanza tahun 2009 lu ganti-ganti, it's okay. Itu penampakan di luar Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya berada di sebuah titik yang saya menyebut titik keselarasan. Titik keselarasan hidup. Sebagian waktu saya untuk berjuang di jalan Allah. Hari ini. Ini kedua Bapak Ibu ini. Sekarang ini Bapak Ibu. Sore tadi malam gimana? Di luar. Hari Sabtu malam gimana? Di Atofik. Besok malam di mana? Di Surabaya, di Semarang. Tidak bayaran, Bapak Ibu. Iya, artinya ini saling Allah Bapak Ibu ya. Artinya betul-betul hari-hari saya ngaji, ngajar, dan kantongnya tetap kandel. Alhamdulillah. Oh, ini tahun dunia ini kan coba kehidupan karena tipping point kesana tadi Mas Rifki. Alhamdulillah ini job sampai Januari udah full Bapak Ibu. Artinya job target kan punya target bulanan dong. Setiap bulan mesti punya cash ini income sekian tuh macam-macam itu kan ada target pemasukan bulanan kan sudah ada Bapak Ibu ya. Per bulan masih ketemu ikhruya betul. Alhamdulillah Januari sudah nutup. Tanggalnya sama kakek Bapak Ibu. Dan citek kerjanya itu. Citek no, bukan gitu Bapak Ibu. Mungkin seminggu cuma 2 kali kerja. Habis saya bilang, Papa itu masih bersyukur saya punya anak sebagai keramai saya. Lo Papa itu paling gajinya rektor. Papa kerja paling 5 tahun loh. 5 jam paling 5 kata anakku. Ada yang ngurusi macam-macam. Oke, malah Bu, ini sedang tipping point. Ini karena tipping point. Sebuah titik kesadaran tinggi untuk do something, untuk melakukan sesuatu. Titik kesadaran untuk melakukan sesuatu. Dan kok bisa mati orang-orang yang saya temui Bapak Ibu, yang mereka punya karya-karya besar karena memang ada tipping point itu Bapak Ibu. Ada tipping point, ada titik momentum dia akan sesuatu. Ini saya punya contoh namanya Pak Purwanto Bapak Ibu. Pak Purwanto teman dosen.
bahkan sampai menjadi wakil rektor di Unisba. Dan sebagai seorang dosen, zaman semono dosen sertifikasi itu ngobrol rono ini, ngomsi koperasi rono ini, misalnya Pak Purwanto ada di FB, nanti ada Anto itu Purwanto teman saya. Artinya dosen zaman semono ngobrol rono ini BPJB bisa cukup ngobrol lah, ngomsi koperasi konsultan narasi nanti. Singkat cerita, ngurusi koperasi, salah satu koperasi bermasalah Bapak Ibu, entah ada kong kali kong opom boh, akhirnya dia harus ngampus di RP Kedung Pane. Bayangkan wakil rektor, zaman semono Unisba utang masih jajahnya zaman semono jangan bicara sekarang ya, sekarang iya, sekarang oh iya, itulah. Sekarang yang maju malah USM, Udinus, gitu, Unwahas, gitu kan. Itu malah ceritanya luar biasa ya. Sampai model-model Unisba, Muntah ini lagi pada menangis jamaah. Rektornya teman saya, jadi saya tahu. Oke, artinya besok nanti sosok yang punya jabatan tinggi harus tersungkur Bapak Ibu dengan gampang nyalahin orang sana sini. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tidak makan sepeser pun harus berikut di sana. Sudah begitu jabatan dosennya kok dilepas tanpa pensiun tanpa macam pokoknya dia merasa banyak orang zalim dan banyak orang zalim pada kondisi itu. Nah luar biasanya Pak Pur ini alhamdulillah ketika di LP dijago di saya di antara teman-teman yang lain itu Melayu kabeh aku malah sing rono. Kenapa? Karena sambil ngisi pengajian di LP. Terus ini. Jadi Bapak Ibu dia bilang apa Bapak Ibu Bapak? Ini cara negosiasi Allah ngasihin rezekiku. Nah kalimatnya gitu. Kalimatnya mana nih? Pak Bapak, ini cara negosiasi Allah ngasihin. Aku di 8 tahun berapa apa? Pelan udah itu. Jadi pengen ada Bu. Kondisi di titik terbawah Bapak Ibu dia bilang Allah mau ulang tahun gitu loh. Karena kalau itu umurnya mungkin sekitar 45-an, 46-an ya. Allah mau ulang tahun, jadi bilang dihukum ulang tahun, dia bilang apa? Mau ulang tahun. Ini Gusti Allah ngerasir sih. Wes aku keras ngomong ini tak orang ini. Itu namanya titik kesadaran. Wes salah kalau Gusti Allah. Gusti Allah. Gitu. Dan betul Bu, luar biasa. Justru Pak Purwanto memang terpuruk jabatan di Polri, bahkan status dosennya begitu balik waktu ke 2 tahun di LPS Randewo Blas lingkungan masyarakat pada mencibir semuanya karena semua kan langsung pasti gitu kan aneh masjid sudah dijejeri Bu soalnya masjid ya Bu tapi Allah dia clear ini cara Allah karena sayangnya Allah sehingga saya mesti ngampus di LP jadi dia gak sakit hati pas monggo urusanmu kan Gusti Allah we cemburu urusanmu kan Gusti Allah we menghina urusanmu kan Gusti Allah selesai yes dan hari ini Bapak Ibu kawan saya luar biasa pertumbuhannya spiritualnya luar biasa itu tipe Bapak Ibu kawan saya ini kliennya di Surabaya bahkan yang penggerak ngaji di Surabaya insya Allah ini adalah embrio sama di Surabaya yang saya cobakan sekali sana Bapak Ibu hari ini Pak Waluyo namanya Pak Waluyo kalau Bapak Ibu googling namanya Baby Care jadi Bapak Ibu mati beliau orang ada seperti titik sadaran kejadian boy kebetulan dia ini sales rokok email gitu sales rokok tertentu sales rokok tertentu email gitu oke sabunlah ini pakai motor lama-lama ngeri dia sales rokok tapi nggak rokok juga gitu dia ngeri tadi jumpa gitu saya itu ngeri dia gitu terjadi proses pemberontakan sehingga terasa oke kan mau dirokok juga tapi ada pemberontakan makin lama makin muat lama tidak kuat gitu ya dia nyala yang itu caci-caci gitu ya
Akhirnya dia resign dengan bujunya memulai kehidupan baru 0 kilometer. Bicaranya golek rezeki menurut versi dia ya, sing barokah gitu, sing barokah marahnya nyadari kalau Gusti Allah. Nah, maka bujurnya kan cari dulu. Singkat cerita Bapak Ibu kala itu ketemu, ya kan zaman semono itu banyak bocah-bocah sambil makannya kan tajil ya, kita mau makan tajil gitu ya. Wajah-wajah tajil gitu ya. Ya toh, apa tuh? Tajil ya. Rasa tajil orang. Betul beras. Buat lagi. Gak salah, orang rasa kosong gitu berarti. Apa tajil? Tajil itu liwet, kiranya. Beras. Banyune sing munggah ngono kae dicuruni nggawa kuwi. Oke. Susu. Oke, kasih garam betul ya? Nah, teman zaman cilik wani tajil kuwi. Bahkan sampai SD saya suka tajil. Karena orang panganan liane, betul ya? Bu tajil, Bu. Jadi sampai gede pun saya termasuk panganan tajil. Nah, Bapak Ibu, nanti namanya Allah itu punya cara untuk menyadarkan orang, Bapak Ibu. Allah punya cara menyadarkan orang. Ketika apa? Orang itu terus meminta, gitu Bapak Ibu. Allah akan mengajarkan sesuatu ketika kita serius mohon Allah mengajarkan, gitu. Allah akan menunjukkan sesuatu yang orang lain pun nggak lihat, gitu. Orang lain nggak lihat, tapi ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan oleh Allah. Dilalah, jadi dilalah. Gila itu bahasa Arabnya dilalok gitu. Dilalok bojone iki D3. Bojone iki istrinya tuh D3 apa? Akademi Gizi. D3 Akademi Gizi. ID Arimatia Gizi. Kan berarti soal kebutuhan anak macam-macam gitu ya, Bu. Dan delok nek bocah pangane takjil terus. Kan pinter piye otak kan bukan otak piye gitu. Gitu. Orang lain lihat mungkin biasa, betul? Tapi seorang ahli gizi kan kebutuhan otak, nutrisi masak anak ini kan butuh beta karotin, asam amino, macam-macam kan punya saudara gitu, betul ya? Lah tajil karbo mok gitu. Ya vitamin B1, B2, B14 mungkin lah kira-kira. Ini cuma vitamin B turunan B aja gitu, kan gitu. Kan pinter kayak utaknya kan cerdas gitu. Loganya begitu. Dia lihat anaknya kan gitu. Makanya tajil. Jadi kalau kita nggak cerdas ya makan kita tajil jauhnya gitu. Orang Pindah dari tajil. Tajil kan cuma karbohidrat di kuwi. Kan itu dikasih garam berarti cuma natrium doang gitu aja. Kasihkan atok natrium. Ya, tetapi Bapak Ibu ketika Allah sedang mengajarkan, maka sesuatu yang boleh jadi orang lain itu menganggap itu sesuatu yang biasa, bagi dia luar biasa. Pasangan Waluyo dan Bu Dewi, Bapak Ibu, iki mesake bocah-bocah ini pangannya tajil. Sehingga cerita pesan panjang memutuskan kita berjuang lewat pemenuhan gizi untuk bayi. Kita berdakwah berjuang untuk pemenuhan gizi para bayi. Akhirnya memikir formasi bubur bayi yang bahannya dari bahan organik. Nanti kalau bahan sintetis tambah apa lagi ya, organik, ada kandungan vitamin, mineral, asam amino, macam-macam. Kalau lagi sih kan tahu gitu ya, bagaimana meramunya. Akhirnya singkat cerita, akhirnya dua orang ini merintis jualan bubur bayi. Mikirnya, tolong emang regane kapan sugi. Tapi bismillah isone kuwi yakin Allah menunjukkan itu hari ini. Maka Bapak Ibu betul dua orang itu ngomong kayak banner dalam berbagi yang Rp3.000. Lama-lama ngomong misah diri, beda kecamatan, beda kelurahan, beda tempat. Lama-lama ngajaran,
Bapak Ibu, hari ini memiliki lebih dari 200 outlet. Cabangnya di atas 100. Kalau Semarang baru buka, Semarang baru buka. Semarang baru buka. Dan Bapak hari ini, Masya Allah, ketika hari ini belum merasa hidup yang selaras dengan ajaran, selaras dengan kehendak Allah menciptakan dia di muka bumi, maka hidup enak dan rezeki. Hari ini Pak Wali dan Bu Dewi bahagia banget. Bapak Ibu jualan bubur. Setiap tahun bisa memperoleh 20 timnya. Mau dodol bubur. Nah, bisa mati. Sungguh bahwa kita ini dilahirkan di muka bumi ini atas desain Allah. Bahkan 50 tahun sebelum kita dilahirkan, bahkan belum dilahirkan, ketika roh kita ditiupkan, 50 tahun sebelum roh kita ditiupkan, Allah membersamai kita dengan blueprint kehidupan kita. Blueprint, cetak biru kehidupan kita, yaitu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Oke, itu blueprint kita. Nah, sayangnya Bapak Ibu, masing-masing orang sudah punya blueprint, berdasarkan blueprint sama Allah, tetapi ketika dia menjalankan bahkan menjauh dari blueprintnya gitu. Ngerti tak? Menjauh dari blueprintnya Bapak Ibu. Tidak selaras dengan blueprintnya Bapak Ibu. Bahkan banyak melakukan istijrat namanya. Istijrat itu maksa Allah. Istijrat kayak apa Bapak Ibu? Misalnya gini, Bapak Ibu, wah naksir banget rumah naik Bukit Kencana misalnya ya, tempatnya indah. Ya Allah, nangis belum komeng, lulus, Bapak Ibu. Kau kudu di Bukit Kencana. Padahal berjadi desainnya Bapak Ibu tinggalnya di Pulang Gading. Ayo, nanti kudu, nanti opo. Hati-hati Bapak, kalau ke Habib Kiai waktu itu untuk makan ya, agar saya bisa dibikin anak itu bagus banget sehingga bapak di bawah toh macam-macam. Dia maksa-maksa kita tolong orang hebat agar begitu. Dan otaknya kudu, padahal boleh jadi desainnya itu ada di Puncak. Kabulkan nggak Allah? Oh kabulkan, karena Allah itu maha mengabulkan doanya, betul tidak? Tetapi hati-hati kalau doa itu tidak sesuai kan bahaya. Kita istijab. Kan gitu ya. Aku bilang ini gak ada dikutu pembicaranya orang apa bayar apa bayar. Nah cirinya istijab apapun dilakukan agar tercapai itu istijab. Apa dulu lakoni? Yang penting hati-hati. Ini baca amalan ini pengen sampai ini pas, sampai ini ben ini. Itu istijab. Dan guru kita tidak pernah mengajarkan itu. Ini mau tolak kursi pengen sampai ini. Makanya bener toh. Nah itu kan doa bener. Dikabulkan bener. Tapi pertanyaan setelah dikabulkan itu sedikit blueprintnya enggak? Gitu Pak. Halo? Bisa diikuti penjelasan saya? Bisa? Saya bisa mati itu istijab. Muat. Berarti nggak boleh kalau pengen rumah di Bukit Kencana nyesal. Oh boleh banget. Tetapi setiap doa permintaan Allah juga maha tahu mana yang terbaik untuk hamba. Kalau ini baik bagiku, ini sesuai dengan rencanamu, kabulkan ya Allah gitu. Kalau tidak, hamba ikhlas. Artinya kita tetap usaha beli duit bisa bayar rumah neng Bukit Kencana. Neng yang orang kelakon bos, sebabnya apa? Kenapa orang
kita Allah punya rencana kan gitu ya. Wis akad kredit macam-macam wis kabeh dadi tinggal serah terima ngerti-ngerti langsung ditutup misalnya gitu kan. Orang tekadnya diriku tekadnya. Pada cara Allah bisa gitu. Iya. Oke, siapa yang belajar sesuatu hari ini? Saya Halo? susah. Jadi masing-masing kita Bapak Ibu, kita sudah punya blueprint cetak biru, termasuk bojone sapa. Halo? Bojone sapa tahu blueprint? Lo jajah bojone jenengan bukan hasil blueprint ya? Karena memaksa-maksa. Yo, istighfar. Itulah kenapa banyak istighfar itu gitu, Pak. Berarti dalam hidup kita banyak istighfar karena banyak kehidupan kita itu sebenarnya karena pemaksaan kita. Kudu misalnya, bumi sampai lakoni sampai dengan berbagai cara itu ciri-ciri istijraj. Saya pernah cerita di sini, teman saya ini masih di kejaksaan tinggi urusannya. Ya namanya Bu, aku nggak bisa sebut. Singkat dia kena masalah hukum yang hanya administrasi saja, bukan masalah duit, tapi karena administrasi dan sebagainya itu yang akhirnya dia terjerat. Pak harus bagaimana? Dia bilang gitu. Ini oknum ini minta gini, oknum B minta C nih. Saya bilang pasang badan. Saya bilang jangan pernah keluarkan serupiah pun. Kalau ibu ikut saya, pasang badan, terus keluar wes. Bahkan ibu siap kondisi terburuk. Orang tahun apa susah? Daripada aku akhirnya balik dari 5 tahun betul? Jadi entek-entekan kabeh hasilnya entek kapan nangis betul? Oh iya Bapak Ibu, hidup itu kalau nggak hati-hati Bapak Ibu. Ya seorang kerja penting di Kabupaten Gerobokan untuk adiknya teman kami Pak Sungkono. Tidak boleh nyebut nama. Oh ini kan namanya Pak Sungkono bukan itu. Teman saya Pak Sungkono, teman dia sama kan? Dia menjadi BEM Asal. Oh, jadi BEM Asal Pak Sungkono, adiknya. Kakaknya kan bisa penting di Gerobokan. Ya aku dia merasa tidak bersalah. Akhirnya dihukum 2 tahun, nggak bersalah. Masa sesuatu yang bukan dia sendiri gitu. Dia nggak makan gitu, dia orang terus. Begitu banding kena 5 tahun. Setelah banding 5 tahun, terus duitnya kobol-kobol tetean. Ya bisa mati, ya bisa katakan Bapak Ibu. Betul-betul sebelum roh kita ditiupkan oleh Allah SWT 50 tahun sebelum itu Bapak Ibu, blueprint kehidupan kita sudah digariskan. Maka tugas kita adalah selaras dengan blueprint itu, bahkan lebih baik. Masih bisa lebih baik gitu. Kalau dulu kan parah, betul ya? Bahkan lebih baik. Karena blueprint itu bisa berubah. Blueprint bisa berubah. Oke, ini di kisah Nabi Musa ada 2 kejadian menarik. Kejadian Nabi Musa. Ada suatu hari Bapak Ibu, Nabi Musa itu disilaturahmi malaikat Israel. Di malaikat Israel mencabut nyawa. Ya kalau para kekasih Allah itu kan biasa ya ketemu di silaturahmi itu biasa. Kakek Israel datang, ngapain lo? Ngapain kesini? Kakek apa umurku udah kau cabut? Enggak, aku cuma silaturahmi, cuma mampir, gitu. Itulah aku mau itu belakangmu untuk anak muda mau nyambut dia. Kapan sekarang? Enggak lah, ya enggak lama lagi. Saya izin ke Pak RT-nya gitu. Pak itu mau diciduk besok. Gitu loh. Oh iya, sama kok. Akhirnya si Musa mau segera ketemu si anak muda. Masalah kan mau nikah kebetulan. Dan nikah malam ini biar semoga dapatkan benih gitu. Nggak boleh itu akhirnya diingatkan si Musa, diingatkan oleh si Israel. Singkatnya dia baca. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata belum sesat orang mati. Musa bilang, oh radino lagi. Terus berikutnya kok pernah mati mana? Radino lagi. Sampai dia anak.
sampai dia anak, makanya Musa belum apa begini kayak Israel kayaknya. Salah apa kali ya? Nah, isinya klarifikasi, klarifikasi itu si Musa pada si Malaikat. Wah, malaikat dipanggil. Dulu kau selalu ke tempat saya katanya mau manggil itu. Hah? Lo kenapa? Lo kok sekarang masih hidup malah dia anak lo? Jarinya kok takut. Nah, kosek sih kok buku hidupnya. Ada print-outnya dilihat ini kan ya. Masih cedak. Lo enggak kemarin. Nanti dia matinya. Loh. Benar. Nanti matinya nggak sekali kemana? Bukan ini. Nah kan si malaikat nggak bisa ngomong ya. Selidik akhirnya Nabi Musa segera berkata, apa yang kau lakukan sih dulu menjelang kau menikah dulu? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan menjelang kau nikah dulu? Apa yang kau lakukan nih? Dari ketiga, oh iya wahai Musa, aku biar sebelum menikah ketahui aku cuculannya sedekah gitu. Bahasa kita ya ini nyanyi sedekah sebelum nikah aku mesti banyak lakukan sedekah. Nah itu menjadi hujah untuk sedekah itu adalah mertaja mulut. Jadi ternyata blueprint pun bisa berubah, baik berubah baik maupun berubah lebih. Nah masih di Musa saudaranya sama, ada pasangan suami istri bapak ibu, ada pasangan suami istri yang miskin hidupnya susah gitu bapak ibu. Akhirnya punya ide, mau minta tolong ke Nabi Musa ya, biar didoakan, biar kita nggak gini lah, biar kita bisa bla 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 dengan beribu satu alasan. Setelah menyiapkan segala sesuatunya, maka pasangan suami istri ini menghadap pada Musa, tolong, wahai Nabi, doakan kami biar kami bisa yang lain dari ini. Yang bisa tolong wahai Nabi, maka Nabi berdoa kepada Allah, dan Allah jawab apa? Karena Nabi yang bisa langsung ngobrol langsung itu adalah Nabi Musa. Pada Allah bisa tiktokan dengan Allah itu Nabi Musa. Allah jawab apa? Oke, wahai Musa, di bahasa saya. Oke, saya kabulkan. Tetapi saya hanya beri kelimpahan rezeki selama 1 tahun. Hanya 1 tahun. Karena rezekinya kubuka lebar-lebar only 1 year. Makanya sampaikan, oh yes, nggak apa-apa, yang penting rasa enak. Alhamdulillah, si pasangan. Dan luar biasa pasangan suami istri ini foto-foto tahun itu menjadi tahun yang sangat berlimpah ruah rezeki. Rezeki datang dari sumber yang diduga-duga dan tidak diduga-duga. Wah, mendadak menjadi kaya raya pasangan suami istri. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, pasangan suami istri ini cerdas. Dia bangun rumah yang sangat gede dengan 7 pintu. 7 pintu yang selalu terbuka. Yang siapa boleh datang masuk atau makan, minum, nginap boleh, bahkan siapkan bahan makanan boleh dibawa pulang. Itu misalnya. Dan apa terjadi saudara? Setahun lewat. Lah kok bisa? Jadinya setahun. Ini malah beledu. Malah moncer gitu. Tahun berikutnya lu makanya Allah gimana nih? Makanya Musa tanya pada Allah klarifikasi. Wahai ya Allah, dulu saya sudah minta berkat untuk kabulkan. Katanya setahun ya Allah, ini kok udah bertahun-tahun tambah berjaya. Apa jawab Allah? Wahai Musa, kalau umatku saja membuka pintu rezeki bagi banyak orang, masa sih aku Allah kalah sama umatku? Masa sih aku hanya membuka 1 pintu, sementara dia membuka 7 pintu. Oh, masa Allah Tuhanmu kalah dengan mereka? Dan ini salah satu dalil Bapak Ibu, ketika kita memfasilitasi orang untuk dapat rezeki, menjadi jalan bagi orang banyak, wasilah dalam rezeki, maka sungguh rezeki kita oleh Allah nanti buka lebar-lebar. Amin. Berarti Bapak Ibu, blueprint bisa dirubah, tapi ubahnya biar ubah yang ubah Allah atas kehendaknya, betul? Bukan mengubah buruk atas kehendaknya. Ma'udzubillah. Siapa yang belajar satu pada petang ini Bapak Ibu? Nah, oleh itu apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu?
Hari-hari kita ini Bapak Ibu, yuk kita punya prihatin selama 1,5 bulan ke depan. Momentum mestinya bisa kapanpun. Satu Haram, Juli, Juni itu hanya sebuah patokan aja ya. Tetapi hari ini yang dekat adalah Masehi tanggal 1 Januari, betul ya? Nah, kita bisa pakai apapun, kita bukan karena 1 Januari bukan itu, tapi itu bisa jadi patokan. Nah, bisa mati hari-hari ini sampai 1,5 bulan ke depan, yuk banyak refleksi diri Bapak Ibu. Mungkin mohon pada Allah doanya kira-kira Allah, tulis. Saya nggak pakai konsep ini. Allah, hamba ingin hidup sejalan dengan Allah, hamba ingin hidup sejalan dengan kehendak-kehendakmu. Nah, gitu. Allah, hamba ingin bisa sejalan selaras dengan kehendak-kehendakmu. Hamba hidup yang sejalan selaras dengan kehendak-kehendakmu. Oke, tolong ya Allah tunjukkan. Itu doa kunci. Terus mau doa itu Bapak Ibu. Mohon pada Allah agar kita ditunjukkan jalan kita ini didesain, dirancang oleh Allah sebagai sosok yang seperti apa. Please, mulai malam ini. Sepakat ya? Maka kalau ditulis, ditulis. Bahkan pakai kepekaan kertas kecil, biar sewaktu-waktu. Bahkan nanti sehari bisa mungkin puluhan kali, ratusan kali. Sambil ngantar anak ambil. Oh ya, gitu ya? Kita betul-betul nyuwun Bapak Ibu. Nah, tentu ada doa ya. Ada doa itu satu baca istighfar, ada istighfar, ada sholawat, betul ya? Ada istighfar, ada sholawat, gitu kan? Kan itu. Ya, ada istighfar, ada sholawat, gitu ya. Terus mohon itu. Jadi betul-betul tolong please ya, itu agendakan. Agar apa Ibu? Kita betul-betul tahu, karena kalau kita minta Allah akan kasih, betul ya? Allah itu kan jajak awake dhewe ngomong gitu loh. Allah itu mau tujuan kita itu apa? Biar kita nangkep gitu. Nah, apalagi nanti diperkuat baik nanti Januari, dari pemantapan Januari khalwat sudah dibuka. Ini kesempatan gitu. Khalwat sudah dibuka. Maka pastikan bahwa hati di khalwat. Kenapa? 3 hari Bapak Ibu. Bangun nanti khalwat di Tanjung Purung itu dewean, orang repot nyeplokin dong ke bapak ini. Lagi kopi, orang di susu nyuci kaos dalam setelah tinggal sesok enggak ya. Artinya Bapak Ibu clear, nggak ada aktivitas lain, investasikan Bapak Ibu untuk nah di sana kan dipilih website, betul ya? Itu Bapak Ibu. Jadi agendakan khalwat Bapak Ibu mulai sekarang ikuti Tanjung Purung, mulai nabung Bapak Ibu di transport PP. Bapak Ibu umrah itu kan gratis, betul ya? Saya dibayarkan pesawatnya kalau hotel, betul ya? Di sana nanti khalwat kan gratis semuanya, nggak transportnya cuma Jakarta. Jadi Bapak Ibu betul-betul kita mesti ngerti apa sih desain Allah. Gitu. Alhamdulillah saya pribadi semakin clear apa desain Allah bagi saya. Desain Allah saya itu jadi pendakwah Pak Ibu. Pendakwahnya untuk kaum-kaum penggerak gitu Pak Ibu saya. Beda dengan kawinnya. Ini bukan beda dulu. Jadi desain Allah itu saya jadi pendakwah untuk kalangan penggerak. Dakwah pada para kalangan para calon sultan dan para sultan Bapak Ibu. Gitu ternyata. Itu. Clear ternyata. Makin clear hidup tuh enak, nyaman. Kenapa? Hidup selaras dengan ajaran. Tetapi makin tidak selaras, hidup kita full istijrat. Itulah penting ngaji, Bapak Ibu, biar nanti Pak Ibu supaya opo. Itu nanti tahu kalau kita ngaji, kalau enggak ngerti. Jadi hari ini banyak orang mati-matian Bapak Ibu mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Oke, maka besok mati yuk. Mulai malam ini wes, yuk ibadah kita kencengin
Sepakat ya? Agar tahun 2024 ini masa berjaya. Amin. Kita betul-betul bergerak dalam rencananya gitu. Kita melangkah dalam karpet merahnya, karpet merahnya. Karena boleh jadi desain Allah Anda itu jadi konten kreator gitu. Boleh jadi. Tapi kenapa pikir sama ini? Allah konten aku rasa gaptek gitu. Ya sih mau bisa loh. Tapi nanti ketika kita sudah mulai penting, oh ini ladang perjuangan saya, kita mulai kayak Pak Waluyo tadi, ya wes mulai gawe bubur dodol sak pos-pos sak kakak kecil itu. Dan betul hari ini saya tidak nyangka, ya Allah kayak ini yo. Jadi pertumbuhannya melebihi ekspektasi. Walaupun termasuk Bapak Ibu bisnis kok orang maju-maju, akhirnya harus koreksi diri, refleksi. Masalah orang kelar-kelar ada sesuatu gitu begini. Jadi ujung-ujungnya kita mesti makin mendekat, makin merapat pada Allah Subhanahu. Amin. Amin. Yes. Monggo Bapak Ibu bareng-bareng saya sering ingatkan diri saya sendiri, Bapak Ibu, saya ngomong bengok nanti keringetan kayak ini Bapak. Karena sungguh saya belum pengen mohon pada Allah agar semakin selaras, semakin ke belakang makin selaras. Amin. Dengan kehendak-kehendaknya, karena nanti makin selaras hidup kita indah, asik. Hidup kita itu penuh kepuasan, hidup kita bermakna. Enak banget. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini saya mau masuk ke sebuah titik kenikmatan yang tak pernah saya dapatkan sebelumnya. Oh bisa masih apa saya? Mayokowi, tapi suasana kebatinan saya, Ibu, nah itu suatu yang luar biasa diceritakan. Sementara saya bisa melihat kiri kanan saya yang dia punya aset banyak, kekayaan banyak, tapi suasana dua saja terjadi begitu banyak pemberontakan diri, begitu banyak sesak dada. Maka yang paling indah, yang duit lapang dada, nafsu lupa. Semoga sharing petang ini bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa pada Allah SWT, betul-betul kita mohon pada Allah, tolong please kawan-kawan pada Allah agar kita ditunjukkan jalan mana yang terbaik untuk kita semuanya. Blueprint apa, rencana apa yang Allah siap untuk kita, agar kita tinggal ngikut. Jadi kita tidak menentang grand design Allah. Boleh jadi nanti Bapak Ibu panggilannya justru ngurusi TPQ, jadi dosen TPQ, rektor TPQ, boleh jadi. Dan itu membahagiakan. Banyak orang guru TPQ dan gaji 400.000, ya, dan hidup anak kuliah negeri. Kamu diogosnya Allah. Guru-guru ngaji kiraati gajinya cuma 500 sesasi Bapak Ibu, tapi somprok Bapak Ibu, ya kan? Saya sedang dampingi Kaibah Ibu. Itu mengumrohkan, jadi kiroati itu mengumrohkan 5.800 ustaz-ustazah wong gunung-gunung ketika budal umroh. Itu apa luar biasa ya, dia Allah beri cara gitu. Maka pastikan hidup kita selaras dengan, maka gimana selaras Bapak Ibu? Ya kalau kita belajar umroh, tawaf sa'i, tawaf aktivitas ibadah itu suka menekankan Allah, mengasah dengan Allah. Sa'inya ikhtiarnya kudu tenangan, orang renang, biar-biar. No, bergerak, dodol bubur, gawe bubur, orang iso cari buku menu. Mikir cari iso dodol bubur, take action. Allah punya cara, tetapi Allah tuh punya cara, tapi cara mesti dimulai dari tawakal dan ikhtiar kita. Tawakal itu wa idza azamta wa tawakkal ala Allah. Dan apabila engkau punya tekad, itu udah bertawakal dulu. Dulu action loh. Lagi tekad ya Allah, itu tawakal. Kemudian action. Actionnya apa? Muncul boleh jadi. Oke, aku bisa melakukan nulis, bikin konten, ngajari ngaji ke teman 1.000 cara begitu. Dan itu sa'inya, gerak langkahnya. Nah insya Allah akan segera menemukan karpet merah
yang telah disiapkan Allah untuk kita semuanya. Amin. Amin. Terus istimewa ngaji Bapak Ibu, istimewa ngaji. Terus agendakan ngaji, agendakan terus action, dan hari ini mulai berdoa. Mohon pada Allah segala tunjukkan jalan terbaik untuk kita. Paham? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.